Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin sempat beredar di media sosial akun atas nama Abdul Wafi. Apakah ini yang dimaksud adalah Gus Wafi, sang pembela nasabah Alawi, atau bukan? Tetapi kalau dilihat dari komentar dan lain sebagainya adalah Gus Wafi yang dimaksud. Dan dalam unggahan tersebut dia mengatakan hal buruk bahkan fitnah terhadap Tengku Mudakori. Dan dalam postingan tersebut banyak kata-kata yang sangat menyakitkan pihak keluarga dan para sahabatnya, karena kata-kata tersebut adalah kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, framing, dan fitnahan, sehingga keluarga merasa sedih dan saudara-saudara serta kawan-kawannya itu perlu angkat bicara meluruskan apa yang terjadi. Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh postingan tersebut atas nama Abdul Wafi, atau itu adalah framing dan fitnahan keji dan tidak selayaknya, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah SAW. Apalagi mereka-mereka yang mengaku cucu baginda Rasulullah SAW dan pembela nasabah Alawi yang katanya tersambung dengan baginda Rasulullah SAW, menurut versi mereka tidak menampilkan akhlak-akhlak sebagai seorang muslim. Tidak selayaknya seorang muslim jika saudaranya meninggal kemudian yang diceritakan adalah keburukan-keburukannya. Seharusnya yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikannya. Terlepas kita suka atau tidak suka, pendapat atau tidak, sering berseberangan atau tidak dengan saudara kita itu, tetapi kalau sudah wafat, sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus diceritakan adalah kebaikan-kebaikannya, bukan keburukan-keburukannya, apalagi framing dan itu mengandung fitnahan. Ini sesuatu yang sangat keji, dan fitnah di dalam Al-Quran itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan semalam adalah malam ketiga kirim doa atau tahlil untuk almarhum Tengku Mudakori. Banyak yang hadir di sana, mulai dari ranting NU, kemudian tetangga, handai tolan, famili, saudara, MWCNU, dan kerabat-kerabat yang lain, termasuk PWI LS hadir di sana. Dan dalam kesempatan yang baik itu, beberapa sahabat yang merupakan pengurus LDNU Kabupaten Bekasi, kemudian MWCNU Tambun, ranting NU Desa Sri Amur, mengadakan klarifikasi, membuat video klarifikasi terhadap fitnahan yang ditujukan kepada Tengku Kori dalam salah satu unggahan di media sosial atas nama Abdul Wafi. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Para jamaah tahlil dan para pemirsa yang ada di rumah live pada malam hari ini, kami akan memberikan speak up atau komentar ya. Kami berlima ya. Ini ada Ustaz Demin, Ketua Ranting Siamur, Ustaz Naat sebagai sekretaris, ini putra beliau Ustaz dan selanjutnya adalah sekretaris MWCNU Kecamatan Tambun Utara, bahwa berempat ini jadi saksi bahwa kita telah menghadiri, ikut mensolatkan dan menguburkan di kuburan Kampung Turi ya. Bahwa dalam pelaksanaan penguburannya berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun ya. Bahwasanya di media massa ada suatu framing yang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa kali ini tidak etis kan ngomong apa yang disampaikan di medsos tersebut. Tapi wallahi kita berempat dalam pelaksanaan penguburan itu, saya sebagai teman, sebagai
sebagai tengku, sebagai guru dan sebagainya yang sering bercanda, bahwasanya kita merasa kehilangan, bahwasanya kita saksi wallahi dalam pelaksanaan penguburan tersebut itu pemakaman berjalan lancar, tidak ada sesuatu hal yang ganjil, ya, tidak ada sesuatu yang ganjil, baik itu untuk mau dimasukkan pemakaman, ukurannya juga nggak berubah, jumlah papannya juga nggak tersisa, dan untuk mengarahkan arah kiblat juga lancar dan tidak ada apapun. Namun dalam video memang ada genangan air karena tempat kuburan di wilayah Bekasi, jangankan musim kemarau, musim penghujan, musim kemarau saja kadang keluar airnya karena sumbernya sangat tetes. Apalagi kemarin Bekasi wilayah sini terjadi banjir besar. Jadi wajar kemarin aja masih jenazah masih bisa dikeringkan, hanya masih tersisa air sedikit, kita menyaksikan. Jadi kami mengklarifikasi bahwasanya tidak ada tendensi apapun dalam forum ini. Kita karena siapapun yang sudah meninggal, teman, saudara, apapun itu harus kita sampaikan yang baik-baik. Itulah perintah dari agama kita. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal itu, tapi kita jadi saksi bahwasanya berjalan dengan lancar. Begitu kira-kira untuk Ustadz ini, benar ya? Wallahi, Sabar, putra beliau langsung, ya, benar. Jadi begitu, kita ada yang nambahin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naradi Sanjaya, saya pengurus Tanzim Jamur sebagai sekretaris. Alhamdulillah, saya kenal beliau dari awal berdiri NU Tanzim Jamur bersama beliau. Ketika kemarin beliau telah berpulang rahmatullah, dari proses pemandian jenazah, pengkafanan sampai juga nyolatin dan pemakamannya, saya menyaksikan sendiri, tidak terjadi hal apapun, semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama almarhumnya yang jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MBC Kampung Utara. Jadi menjelaskan juga dari proses awal meninggal, kemudian mengafani, memandikan, sholatkan, kemudian pemakaman. Sesuai dengan framing yang saya lihat juga, baca juga, itu tidak benar. Jadi yang benar itu semua pemakaman lancar, tidak ada kendala dan tidak ada ganjilan. Kalau misalnya ada air tergenang, itu memang kondisional dari tanahnya. Itu pemakaman, sebutkan namanya biar jelas. Jadi pemakaman almarhum guru kita, Tungku, Ketua Kipa bin Tengku Abdurrahman, itu tidak ada keganjilan. Jadi framing-framing yang tidak baik itu adalah harus diluruskan karena tidak sesuai fakta. Memang kemarin saya lihat ada seorang yang istilahnya bukan istilahnya golongan kita. Saya lihat itu, saya tanyakan nanti dari Harapan Baru itu tuh memfoto, mungkin saya nggak tahu framingnya itu. Yang mudah-mudahan yang framing segera merubah framingnya, karena yang saya baca tidak sesuai dengan apa yang kami berlima ini menyaksikan. Itu aja dari kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi jangan sampai dipotong bahwa proses pemakaman dan pemakamannya almarhum Tengku Optiva atau yang terkenal Tengku Kori, ya. Jadi yang kita sampaikan seperti itu. Demikian para pemirsa, para jamaah yang menghasil klarifikasi kami sebagai saksi mata untuk pemakaman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan berguna kepada seluruh warga masyarakat se-Indonesia. Bahwasanya kita tolong memberikan berita yang benar-benar valid
yang benar-benar hak, yang benar-benar yang dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu adalah klarifikasi dari sahabat-sahabat almarhum Tengku Qori, atau aslinya namanya adalah Tengku Oktiva bin Tengku Abdurrahman. Beliau-beliau itu adalah orang-orang yang ikut terlibat langsung dari takziah, kemudian memandikan, menyolatkan, dan menguburkan. Bukan orang-orang yang tidak tahu langsung, tapi beliau menyaksikan langsung proses-proses itu. Memang ada tuh penyusup, barangkali disampaikan tadi oleh salah seorang dari mereka, ada orang yang jadi kenal, yang kemudian mungkin mengambil video. Dalam hal ini mungkin Gus Wafi atau Abdul Wafi dalam postingan tersebut pun, karena memang ada narasi atau framing dari orang yang mengambil video tersebut. Dan perlu diketahui bahwa kondisi Bekasi saat ini adalah musim hujan, dan sering terjadi banjir. Di TPU manapun di Kota Bekasi, khususnya di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, itu memang pemakaman ya banyak airnya. Jangankan pemakaman yang berada di desa, pemakaman yang dikelola oleh Pemda, oleh Pemkot pun, ketika terjadi musim hujan, ya paling setengah meter bahkan kurang, itu pun kadang-kadang sudah ada airnya. Itu bukan karena azab dan lain sebagainya. Dan semua tadi diluruskan dari proses pemakamannya yang di-framing bahwa kakinya memanjang, kemudian susah dihadapkan ke kiblat, muka almarhum, kemudian lain-lainnya, itu terbantahkan oleh klarifikasi dari sahabat-sahabatnya yang terdiri dari pengurus MWCNU, kemudian juga ada LDNU tadi saya lihat, kemudian juga ada ranting ya, pengurus ranting, dan keluarga yang lain tentu itu. Oleh karena itu, janganlah seperti itu, wahai orang-orang yang benci terhadap seseorang kemudian tidak berlaku adil. Jangan sampai kita melanggar kode etik sebagai seorang muslim ketika benci terhadap seseorang itu berlebihan, tidak berlaku adil. Dan sebaliknya, ketika kita mencintai seseorang itu, janganlah mencintai berlebihan. Karena suatu saat apa yang kita cinta bisa menjadi berubah menjadi sesuatu yang kita benci, dan sesuatu yang kita benci bisa berubah menjadi sesuatu yang kita sukai. Kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Janganlah pernah menghakimi, menghukumi, memvonis seseorang, apalagi memframing dan memfitnah yang merugikan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan yang paling dirugikan adalah sesungguhnya mereka yang memframing dan membuat fitnah. Karena fitnah itu akan berbalik terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak memberikan klarifikasi, permohonan maaf, maka dosa framing, dosa fitnah itu menjadi dosa jariah bagi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita sama muslim doakan, meskipun kita sering berbeda pendapat, meskipun kita sering berbeda pemikiran, apalagi perbedaan pendapat itu hal-hal yang bukan prinsipil, bukan rukun Islam, bukan rukun iman, maka maafkanlah saudaramu, saudara kita semua. Doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan jangan pernah memfitnah. Naudzubillah min dzalik. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.